Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Aisyah Makfira dengan NIM 9010011818018. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman saya mengenai akad kafalah. Nah, yang pertama yang akan saya bahas adalah definisi dari akad kafalah. Akad kafalah secara bahasa merupakan memelihara atau menanggung. Nah, sedangkan secara istilah menurut Al-Haskafi bahwa kafalah ini sebagai jaminan atau garansi yang diberikan kepada seseorang kepada orang lain terkait jiwa atau harta. Kemudian yang kedua yang akan saya bahas adalah dasar hukum dari akad kafalah. Nah, dasar hukum dari akad kafalah ini berlandaskan pada Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau di dalam Al-Quran terdapat dalam Quran surah Yusuf ayat 72 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qalu nafqidu suwa al-maliki waliman ja'a bihi himlu ba'iri wa ana bihi ja'im. Nah, yang artinya penyuruh-nyuruh itu berkata, kami kehilangan piala raja dan siapa yang dapat mengembalikannya maka memperoleh bahan makanan seberat beban unta dan aku yang akan menjamin terhadapnya. Kemudian, jika di dalam hadis terdapat dalam hadis riwayat Umamah Al-Bahili, Syurahbil bin Muslim Al-Kaulani menceritakan bahwa dia mendengar Abu Umamah Al-Bahili berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, zaim atau penjamin adalah garin, orang yang menanggung utang, dan utang itu harus dibayar. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa Al-Quran dan dalam surah Yusuf ayat 72 dan dari hadis riwayat Umamah bin Bahili mengatakan bahwa hutang itu harus dibayar dan wajib hukumnya untuk membayarnya. Seperti pada saat peristiwa zaman dahulu, Rasulullah SAW ada jenazah yang meninggal. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat pada saat itu, apakah jenazah ini meninggalkan sesuatu? Kemudian para sahabat itu menjawab, tidak ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kembali kepada para sahabat, apakah jenazah ini masih memiliki hutang? Kemudian para sahabat ini mengatakan, ya masih ada Rasulullah. Nah, disitulah Rasulullah SAW tidak ingin menyolati jenazah yang masih memiliki hutang. Kemudian salah satu sahabat yang bersedia menjadi jaminan atau penjamin utang si jenazah tersebut, maka pada saat itulah Rasulullah SAW langsung menyolati orang tersebut. Nah, jadi dari peristiwa ini atau dari kisah ini kita dapat memetik pelajaran bahwa pentingnya untuk kita membayar hutang, walaupun sekecil apapun hutang itu tetap harus dibayar, karena di akhir nanti akan dipertanggungjawabkan atas perbuatan kita. Kemudian yang akan saya jelaskan adalah rukun dan syarat kafalah. Nah, yang pertama, rukun kafalah itu terdiri atas 5. Yang pertama itu ada al-kafil atau penjamin. Yang kedua itu ada al-makful bihi atau objek yang dijaminkan. Yang ketiga ada makful anhu atau pihak yang dijaminkan. Yang keempat itu ada al-makful lahu, pihak yang berutang. Dan yang kelima itu adalah akad ijab dan kabul atau sikhat. Nah, kemudian syarat dari akad kafalah ini. Syarat dari akad kafalah ini terdiri atas 4 macam lagi. Nah, yang pertama itu syarat terkait pihak penanggung atau kafil. Nah, jadi kafil ini harus pihak yang cakap hukum, berakal, balik, dan dia juga harus dalam keadaan tidak terpaksa pada saat itu. Pada saat transaksi dilakukan, dan dia tidak boleh dalam keadaan terpaksa harus menerima transaksi itu.
Kemudian si kafil ini harus mengetahui objek yang akan dikafilkan. Pihak kafil ini harus ada pada saat transaksi akad kafalah. Karena kenapa? Kafil ini harus mengetahui siapa dan apa yang akan dijadikan jaminan. Kemudian yang kedua yaitu syarat bagi makful anhu atau pihak yang dijaminkan. Nah, makful anhu ini harus diketahui oleh kafil atau si penjamin, dan makful anhu ini sanggup untuk menyerahkan jaminan kepada si penjamin. Nah, kemudian yang ketiga yaitu syarat bagi makful lahu atau pihak yang berpiutang. Jadi pihak yang berpiutang atau makful lahu ini merupakan pihak yang berakal. Kemudian dia juga harus cakap hukum dan harus merupakan orang yang jelas. Menariknya, dalam makful lahu ini pihak yang berkaitan itu tidak harus balik. Akan tetapi apabila pihak tersebut sudah dapat membedakan antara yang mana yang baik dan mana yang tidak baik atau mumayyiz, maka dia bisa menjadi makful lahu. Kemudian syarat yang terakhir yaitu syarat mengenai makful bihi atau objek yang dijaminkan. Jadi objek yang dijaminkan ini merupakan harus berupa utang yang mengikat, dan makful bihi ini merupakan sesuatu yang harus dipenuhi atau harus dilunasi. Kemudian yang keempat yang akan saya jelaskan adalah jenis-jenis dari akad kafalah. Nah, jenis-jenis dari akad kafalah ini terdiri atas 5 macam. Yang pertama itu kafalah bin nafs. Kafalah bin nafs merupakan akad memberi jaminan atas diri. Nah, jika diambil contoh dari bank syariah, contohnya itu seperti nasabah. Ini tuh nasabah ini datang kepada si bank ketika ingin mendapatkan pinjaman dari bank tersebut. Maka nasabah ini harus membawa atau harus ada jaminannya. Harus ada orang lain yang dijadikan jaminan atau kalau dibahasakan tuh seperti saksi. Jadi karena kenapa harus ada? Karena agar bank ini percaya bahwa apabila ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, maka si penjamin bisa bertanggung jawab atas transaksi itu. Kemudian yang kedua yaitu kafalah bil mal atau harta, merupakan jaminan pembayaran utang atau barang atau pelunasan. Contohnya itu seperti ketika saya ingin berbelanja, kemudian saya tidak memiliki cukup uang untuk membayar transaksi itu. Nah, saya di sini bisa menjaminkan barang kepada orang tersebut sebagai jaminannya, sampai saya bisa melunasi hutang-hutang saya, dan kemudian barang yang saya jaminkan tersebut bisa kembali kepada saya saat saya setelah melunasi hutang tersebut. Kemudian ada juga namanya kafalah bit taslim, merupakan kafalah yang dilakukan untuk menjamin pengembalian barang yang disewa pada masa sewa sudah berakhir. Nah, selanjutnya yaitu kafalah al-munjaza. Jenis kafalah ini merupakan jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh jangka waktu dan untuk kepentingan dan tujuan tertentu. Contohnya itu seperti bentuk jaminan prestasi. Kemudian jenis kafalah yang terakhir adalah kafalah al-muallakah. Kafalah al-muallakah ini merupakan penyederhanaan dari kafalah al-munjaza yang saya sebutkan, baik berupa industri, perbankan maupun berupa asuransi. Nah, kemudian yang terakhir yang akan saya bahas adalah implementasi dari akad kafalah ini dalam lembaga keuangan syariah. Nah, jadi implementasi akad kafalah ini di dalam lembaga keuangan syariah itu, jadi kafil yang dimaksud adalah bank syariah itu sendiri, dan yang menjadi makful
maf'ul anhu itu si nasabah, dan di dalam lembaga keuangan syariah produk-produk kafalah ini berbentuk garansi di bank syariah. Dan di bank syariah juga digunakan untuk menjamin pembayaran atau untuk kewajiban pembayaran. Nah, saya kira hanya sampai situ yang dapat saya sampaikan. Mohon kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.